Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai gimnospermae. Nah, sebelum dari itu, perkenalkan saya Muhammad Agung Alwanda. Saya merupakan mahasiswa permata dari UIN Suska Riau dengan NIM C03200012. Saya Eza Widi Wulandari, NIM 40014190022. Saya Muhammad Zaimul Faik, NIM 40014190025 dari UNES. Saya Irma Aristinisi dengan NIM 40014190020 dari UNES. Saya Inka Agusta Ardiani, NIM 40014190021 dari UNES. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini adapun yang akan kami jelaskan yakni yang pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri dari gimnospermae ini. Selanjutnya kami juga akan menjelaskan tentang struktur dan klasifikasi dari gimnospermae, dan selanjutnya tidak lupa juga kami akan menjelaskan tentang siklus hidup dari gimnospermae ini. Dan yang terakhir kami akan menjelaskan tentang contoh dan manfaat dari gimnospermae ini. Selanjutnya yaitu pengertian. Gimnos adalah terbuka, spermae adalah biji. Karena dilihat dari penampakannya, biji pada kelompok tumbuhan ini terbuka. Tumbuhan gimnospermae tidak memiliki ovarium sebagai tempat perkembangan biji dan juga serbuk sari akan langsung jatuh di tempat ovum yang berada di dekat mikrofil, sehingga tidak akan terjadinya penyerbukan pada tumbuhan gimnospermae tersebut. Organ reproduksi pada tumbuhan gimnospermae yaitu strobilus yang terbentuk dari daun yang khusus untuk dapat menghasilkan gamet atau sporofit. Selanjutnya yaitu ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Bakal biji tidak mendapatkan perlindungan dari daun buah. Bakal biji berada di luar sehingga tidak dapat dilindungi daun buah. Berakar tunggang. Daunnya lebih sempit dan juga kaku, tidak memiliki bunga sejati dan mahkota bunga. Pada saat reproduksi terjadi pembuahan tunggal dan tumbuhan heterospora dapat menghasilkan 2 jenis spora. Selanjutnya, adalah struktur gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae adalah tumbuhan berkayu dengan bentuk tubuh pada umumnya adalah pohon besar. Bagian kayu tersebut merupakan berkas pembuluh angkut kolateral terbuka. Saat batang dipotong secara melintang atau penampang melintang batang tumbuhan gimnospermae, berkas angkut tersebut akan terlihat seperti tersusun dalam suatu lingkaran. Batang juga mengalami penebalan atau pertumbuhan sekunder yang disebabkan karena batang pada tumbuhan gimnospermae memiliki kambium. Salah satu ciri tumbuhan gimnospermae adalah memiliki berkas pengangkut yaitu berupa xilem dan phloem. Namun, xilem pada gimnospermae tidak memiliki pembuluh kayu, melainkan hanya trakeit saja. Trakeit adalah sel xilem yang berfungsi sebagai penunjang, sedangkan phloem pada tumbuhan gimnospermae tidak ada sel pengiring. Next. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi dari gimnospermae. Klasifikasi dari gimnospermae ini ada 4. Yang pertama, Coniferophyta, kemudian yang kedua, Caecadophyta, kemudian yang ketiga, Ginkgophyta, kemudian yang keempat, Genetophyta. Yang pertama, Coniferophyta merupakan divisi dengan anggotanya yang masih dapat dijumpai sampai sekarang. Kemudian penyerbukan dibantu oleh angina, di mana angina menyebabkan serbuk sari dari Strobilus jantan akan jatuh dan menempel pada bakal biji yang terdapat pada sisik Strobilus betina. Kemudian sel sperma yang terdapat di dalam serbuk sari akan bertemu dengan sel telur yang ada di dalam bakal biji dengan bantuan bulu serbuk. Selanjutnya terjadilah fertilisasi yang membentuk biji dengan sayap tipis dan biji ini dapat diterbangkan oleh angina kemana saja. Jika biji tersebut jatuh ke tempat yang sesuai atau tepat, maka biji tersebut akan tumbuh menjadi kecambah dan akan berkembang menjadi tumbuhan baru.
Untuk contoh tumbuhannya ada pinus, kopresus, kemudian araucaria, kemudian ada agatis, dan sequoia. Kemudian klasifikasi yang kedua ada Cicadophyta atau Cycas. Cicadophyta merupakan anggota divisi yang paling primitif dari anggota lainnya. Tumbuhan ini banyak ditemukan di daerah tropis hingga subtropis. Ciri yang paling khas dari tumbuhan ini adalah batangnya yang tidak bercabang dan memiliki daun yang majemuk, atau di dalam satu tangkai daun terdapat banyak daun atau lebih dari satu. Hampir semua anggota dari tumbuhan ini berumah dua atau alat kelamin jantan dan kelamin betina berada di pohon yang berbeda. Pohon betina membentuk daun buah yang menyerupai tangkai dan agak pipih. Pada tepinya terdapat lekukan-lekukan yang berisi bakal biji. Sedangkan pada pohon jantan terdapat kantung yang berisi serbuk sari. Salah satu contoh dari tumbuhan ini adalah pakis haji. Pakis haji merupakan tanaman yang dijadikan tanaman hias. Juga akar tanaman ini bersimbiosis dengan anabaena atau ganggeng biru yang berfungsi untuk mengikat nitrogen. Selain itu, tumbuhan ini juga merupakan sumber bahan kertas, kayu lunak, bahan bangunan, bahan plastik, pernis, terpenting, damar, dan tinta cetak. Kemudian klasifikasi yang ketiga ada Ginkgophyta. Anggota dari divisi Ginkgophyta yang masih ada adalah Ginkgo biloba. Tumbuhan ginkgo berasal dari Cina. Tumbuhan ginkgo berupa pohon besar yang tingginya dapat mencapai lebih dari 30 meter. Daunnya bertangkai panjang dan lebar menyerupai kipas dengan belahan yang berlekuk pada bagian dalam. Tulang daun menggarpu. Tumbuhan ginkgo berumah dua atau alat kelamin jantan dan betina tidak berada dalam satu pohon. Tumbuhan ini memiliki biji yang berkulit keras, berwarna kuning, berukuran kira-kira sebesar kelereng, dan memiliki aroma yang tidak sedap atau tidak enak. Pada bijinya terdapat kulit luar yang keras dan berdaging yang biasanya dimanfaatkan sebagai obat asma, mengatur tekanan darah, dan dapat dijadikan ramuan untuk suplemen untuk menjernihkan daya ingat. Kemudian klasifikasi yang keempat ada Genetophyta atau genetum atau melinjo. Divisi Genetophyta memiliki storbilus jantan yang tersusun secara majemuk. Daunnya berhadapan. Seluruh pembuluh terdapat pada kayu sekunder dan tidak ada saluran resin. Contoh dari divisi ini adalah genetum, genemon, atau melinjo. Alat kelaminnya berada pada satu pohon atau berumah satu, tetapi letak bunga jantan dan bunga betina terpisah. Bijinya berbentuk bulat telur dan biasanya akan berwarna merah jika sudah masak. Bagian daun muda, biji, dan bunga melinjo dapat dimanfaatkan sebagai sayur. Bijinya juga dapat dijadikan menjadi kerupuk emping, kulit kayunya dimanfaatkan sebagai bahan kertas. Next. Oke, setelah kita mengetahui klasifikasi dari Gymnospermae, sekarang kita membahas tentang siklus hidup Gymnospermae. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya Gymnospermae itu merupakan tumbuhan vaskular yang menghasilkan biji dalam rujung, misalnya seperti pohon pinus dan cemara. Bisa dilihat dalam PPT, dalam siklus hidup Gymnospermae itu memiliki generasi sporofit domain. Dari Gametophyta dan sporofit generasi baru berkembang pada tanaman induk sporofit. Rujung terbentuk pada tanaman sporofit dewasa. Dalam rujung jantan terdapat spora yang berkembang menjadi gametofit jantan. Setiap gametofit jantan terdiri dari beberapa sel tertutup dalam sebutir serbuk sari. Sedangkan dalam rujung betina, spora betina berkembang menjadi gametofit betina. Dari setiap gametofit betina akan menghasilkan telur dalam sebuah bakal biji. Penyerbukan dapat terjadi saat serbuk sari ditransfer dari ujung jantan ke rujung betina.
apabila saat sperma berjalan dari serbuk sari ke telur sehingga terjadi pembuahan, dapat terjadi maka hasilnya yaitu zigot diploid. Zigot tersebut akan terus berkembang menjadi embrio dalam biji yang membentuk dari ovula di dalam rujung jantan. Apabila benih berkecambah, mungkin dapat tumbuh menjadi pohon sporofit dewasa yang kemudian akan mengulang kembali siklus hidup Gymnospermae. Next. Nah, selanjutnya yaitu contoh dan manfaat dari tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae itu contohnya seperti pohon pinus, pohon cemara, pohon Taxus bicota atau cemara Inggris, pohon Pinus mercusi, Abies balsamea, Ginkgo biloba, pohon juniper, dan yang terakhir ada melinjo. Nah, manfaat dari Gymnospermae sendiri itu yang pertama sebagai bahan kertas yang berasal dari jenis pohon cemara. Yang kedua, sebagai makanan atau minuman dari melinjo atau juniper. Yang ketiga, yaitu sebagai obat-obatan dari Ginkgo biloba dan Abies balsamea. Yang keempat, sebagai bangunan dari Pinus sylvesteris dan cemara. Yang kelima, bahan ukiran dari Taxus baccata. Yang keenam, yaitu penghasil getah dari Pinus mercusi. Next. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.